Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika wa tahirin mujahidin amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar menuntut ilmu, bertolabul ilmi. Kenapa Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim? Diwajibkan kepada setiap umat Islam itu menuntut ilmu dan belajar. Kenapa Allah katakan fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu? Apabila engkau beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan, la tuqbalu, bahkan nyaris tidak diterima. Untuk itu dalam kesempatan yang kita muliakan ini, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dalam rangka berbagi wawasan. Kemuliaan yang paling tinggi adalah apabila kita sudah punya sifat berbagi kepada sesama. Dalam rangka bertolabul ilmi ini, di majelis zikir kita, majelis Marifatullah, yang insya Allah ditayangkan dalam YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka kupas tuntas tentang ilmu, amal dan ibadah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah sekalian rahimakumullah.
dalam rangka mempelajari pelajaran yang pernah terdahulu kita pelajari mengenai hakikat daripada Al-Fatihah. InsyaAllah kita telah mendapatkan atas izin Allah tentang yang dikatakan hakikat Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun, yaitu bersifat Allah pada diri, menjadi diri sifat yang maujud di dalam Al-Fatihah. Sedikit terulang kembali sebagai awal wawasan. Sirnanya siratal lazi mensirnakan sifat kemanusiaan dan memajukan dan mewujudkan keakuan sifat diri bagi Allah. An'amta alaihim, sehingga nyata sudahlah diri itu bernama Qodrat Amin, tempat manusia umat bersandar mengantarkan doa. Dan ini adalah sebuah karomah. Diri yang dimaksud diri Amin atau diriku yang satu itu kata Allah adalah diri yang karomah daripada Allah. Ini yang dikatakan innallaha wa fil karomi al-Fatihah. Kalau kita minta didatangkan karomah Al-Fatihah, itu yang ada datang si wujud an'am. An'am yaitu sewujud batin yang terlihat laksana seperti ayan kerajiah dan ayan sabitah, dalam bentuk zahirnya tidak memiliki sifat manusia, batinnya artinya tidak tersembunyi. Ini yang dinamakan an'amta alaihim. Adalah sir keakuan, adalah keakuan tentang batin, adalah sifat maujud tentang hayat. Nyata Allah hidup dalam diri, maka hiduplah manusia menjadi kehidupan Allah. Nyatalah wujud Allah dalam batin, maka nyatalah batin itu disebut dengan nyawa. Ini yang dikatakan diri yang berkodrat lahu. Tapi dalam kesempatan ini kita akan meningkatkan pemahaman pelajaran tentang karomah Al-Fatihah ini. Bagaimana cara kita beribadah kepada diri tersebut? Karena tiga kodrat yang harus tempat sandaran kita beribadah dalam Al-Fatihah. Pertama, kodrat daripada nanya Allah, keakuan Allah, diri sir. Dan yang kedua adalah diri batinnya Allah. Yang ketiga adalah diri diri sifatnya Allah. Jadi bagaimana kita cara beribadah ke kodrat tersebut sehingga menjadi umul sifat, sehingga manusia itu adalah Fatihatun Nasun, tempat bertajalinya batin Allah, tempat terjalinya zatnya Allah, tempat bersifatnya Allah berkodrat sebagai diri. An'amta alaihim. Adalah keakuan sirnya Allah. Dan itu keakuan bersifat batin bagi Allah. Sementara adalah sifat zahir yang terlihat bagi Allah. Si wujudnya adalah ayan kerajiah, atau disebut dengan diri ayan sabitah. Tapi di dalam itu terjadilah diri yang dikatakan diri Rabbani. Inilah diri Rabbani yang dikatakan keakuan bagi Allah. Bagaimana kita bisa menjadikan sesuatu amalan? InsyaAllah dalam tayangan waktu dan kesempatan ini kita akan memberikan ilmu dan berbagi wawasan kepada sama. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin dan hadirat jamaah kaum rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan sandaran amalan tiga kodrat tersebut, setelah dijabarkan oleh Al-Fatihah, dihayatkan oleh Yasin 82, diperintahkan oleh Syahadatullah Al-Malikul Hakul Mubin, Ashadikul Ba'dal Amin. Tapi saatnya lah kita menjadi dan menghadirkan
kodrat-kodrat tersebut secara bertajalli pandangan. Bagaimana cara kita bertajalli atau memperjalankan dengan pandangan? Ini memiliki cara khusus. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini memiliki cara khusus untuk menghadirkan. Jadi tidak hanya kita tahu dan bisa memahami, tapi kita tidak bisa menghadirkan. Nah, disinilah diuji ketakwaan kita. Wattaqallahi wa ilmukumullah. Apakah kita sudah tawakal kepada diri yang tiga tadi? Kalau memang kita tawakal kepada diri yang tiga, maka ini harus menjadi pokok dasar amalan. Harus menjadi pokok dasar amalan. Bagaimana kita mengamalkan dan bagaimana kita memperjalankan. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan lahu, pada diri keakuan na, dan lahi, diri keakuan bersifat an, laha, diri keakuan bersifat am. Nah, di sini kita belajar bagaimana menghadirkan tajalli pandang, bukan tajalli rasa, tetapi tajalli pandang, memperjalankan dengan pandangan, dengan kita melakukan takarub namanya. Takarub ini memperjalankan. Bagaimana kita memperjalankan dengan pandangan? Nah, kita akan bahas. Pertama, kita lihat diri na'an am ta'alaihim. Mana yang dikatakan sehingga diri lazi sirna? Pertama dinamakan diri lahu. Nah, ini yang di Yasin 82. Kita harus diwujudkan diri sirnya, bukan lahu tapi sirnya. Sirnya Allah, atau dikatakan dengan rabbaninya. Nah, bagaimana cara kita menghadirkannya? Nah, disebutlah dengan kata sifat lahu, lahi, laha. Menghadirkan sirnya bertubuh lahu dinamakan tubuh sirat. Nah, ini yang dikatakan tubuh rahasia. Nah, bagaimana kita menghadirkan? Sir itu bukan batin, bukan juga zat, tapi sir itu adalah kodrat rahasianya Allah, yaitu dinamakan dengan kodrat wujud. Nah, bagaimana memunculkan wujud itu? Nah, pertama lakukan di malam hari sholat hajat 2 rakaat dulu. Setelah kita lakukan 2 rakaat sholat hajat, maka kita mulai mempersiapkan hakikat-hakikatnya. Sholat hajat ini dilaksanakan dengan hakikat 1 rakaat kita niatkan untuk diri kita dengan membaca setelah Al-Fatihah itu 6 kali surat Al-Ikhlas. Nah, yang kedua, rakaat kedua, yaitu diniatkan untuk hajat kita. Apa rencana yang amalannya akan dilakukan? Yaitu menyatakan atau menghadirkan 3 kodrat diri Allah di dalam diri kita. Maka kita solatkan. Akhirnya sudah ketemu dengan surat An-Nas sebanyak 6 kali. Nah, setelah itu baru kita laksanakan, yaitu perbuatan untuk menuju penghadiran. Nah, setelah kita selesai 2 rakaat, maka kita harus melaksanakan suatu hajat kepada Allah
setelah bersalam kita membaca Yasin 82 sebanyak 101 kali. 101 kali. Jadi itu diteruskan mewitirkan 101 kali. Nah, 101 kali ini nanti kita akan menjadikan yaitu penghadiran dengan takarub. Setelah kita melakukan umul salam 5, nah setelah kita lakukan umul salam 5 atau 5 salam besar kepada Allah, maka kita melakukan niat pertama, yaitu menghadirkan diri batinnya Allah atau dinamakan diri sirnya. Nah, ini yang dikatakan yang bersifat lahu, diri batinnya disifat lahu. Nah, kita melihat diri al-haqullah itu halus yang mewujud di dalam kolbi kita. Maka setelah kita menatap kepada diri batin tersebut, wujud batin tersebut, maka kita bermunajat kepada Allah. Apa yang kita lakukan bermunajat kepada Allah? Kita mengatakan innallahu karomi al-fatihah. Ini menghadirkan diri al-haqullah, ya. Kita mendirikan diri batin innallahu karomi al-fatihah. Di saat kita membaca al-fatihah, mata batin kita melihat wujud diri al-haqullah yang bening seperti cermin tadi, mewujud naik berwujud lahu, sehingga tidak ada lagi yang mewujud selain dari wujud diri lahu itu semata. Hilang, tiada terlihat, tapi ada dalam ketiadaan. Innallahu karomi al-fatihah. Maka kita hadirkan dengan na'an'amta alaihim. Itu al-fatihah dibaca semua. Al-fatihah itu dibaca semua. Pas tentang di ayat na'an'am ta'alaihim, keputusan marifat di situ. Sirnalah semuanya, tiada yang terlihat melainkan wujud adanya diri sir semata. Itu diri sir itu ada di dalam ketiadaan. Jadi ada di dalam ketiadaan. Dia tidak terlihat tapi dia ada. Nah, setelah kita baca Al-Fatihah, nah kalau umpamanya masih kita meragukan, ma'rifatnya belum jadi, teruskan Al-Fatihah sekali lagi. Dan teruskan lagi sampai kita mendapatkan keputusan tiada ada di dalam ketiadaan. Nah, setelah itu masuk yang kedua, menghadirkan dinamakan diri lahi tadi. Lahi adalah diri zatnya Allah rohani bagi kita. Nah, itu disebut diri an. Kalau tadi diri sir halus, ini yang diri an. An ini juga tergolong diri halus, tapi golongannya sifat bagi Allah.
Kalau tadi halus wujud bagi Allah ada, tapi diri halus ini mawujud bagi Allah, dan itu adalah diri sifat. Maka kita membaca innallahi wa fil karumi al-Fatihah. Apa keputusan marifat di situ? Sirna diri kita, mawujudlah diri zatnya Allah. Ya, mawujudlah diri zatnya Allah. Begitu ya. Mewujud, ini yang dinamakan lahi. Ya, ini yang dinamakan lahi gitu. Lahi ini adalah tingkat kodratnya adalah diri zatnya Allah. Mana zatnya Allah? Dia ada terlihat, tapi dia belum punya fungsi. Dia ada, yaitu disebut diri maujud. Nah, selama kita baca Al-Fatihah, kita melihat ada dan nyata. Kalau diri wujud, dia ada tapi tidak nyata. Nah, kalau diri yang an ini adalah ada tapi tidak nyata, tapi dia nyata. Nah, yang ketiga baru kita masuk dikatakan diri laha. Nah, mana diri laha? Inilah yang mawujud, yaitu berbentuk. Tapi yang tadi ada, lahi ada, tapi ya belum berbentuk, tapi ada. Kodratnya adalah Muhammad, tapi belum berbentuk. Tapi di saat diri laha, dia ada, tapi sudah berbentuk. Nah, ini am. Nah, ini juga dikatakan innallaha wa fil karami al-Fatihah. Barulah kita menikmati wajah, bentuk rupa-rupa dari diri semuanya. Jadi begitu cara menghadirkan tajalli pandangnya. Di situ an'am ta'alaihim. Nasir menghadirkan diri halus. Nah, an juga lahi, yaitu menghadirkan diri halus tapi golongannya sifat. Kalau yang sir itu diri halus, lahu golongannya adalah wujud, ada. Nah, inilah yang tiga ini menjadi amalan yang harus dilakukan di kala malam hari. Dengan kita mendirikan an'am, maka kita membaca Al-Fatihah ini selesai dengan tiga kodrat, lahi, lahu, lahi dan laha. Nah, setelah Al-Fatihah dari laha ini tadi, yang mawujud ini, yang berupa-rupa ini, barulah kita langsungkan dengan memanggil menyatukan ketiga-tiganya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dihimpun dalam marifat, ketiga-tiganya menjadi diri yang batin. Ji'un, an. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sudah menjadi kodrat diri batin, maka cocoklah apa yang dikatakan an'am ta'alaihim. Nah, jadi kita laksanakan itu sering-sering, lakukan sesering mungkin, menjadi witiran yang tidak tertinggalkan. Apalagi habis sholat, laksanakan.
Ya, tapi lebih awal ini dilaksanakan setelah sholat hajat. Nah, begitulah kita mencapai diri sifatnya Allah pada diri kita, yaitu diri kita sendiri menjadi diri sifat. Tanpa kita sadari, akhirnya yang dikatakan siratal lazi lupa dan hilang sendiri. Jadi akhirnya siratal lazi ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, disinilah kita mewujudkan amaliyah diri kita kepada Allah, sehingga diri kita akan menjadi Fatihatun Nasun, tempat kita berpedoman di dalam Al-Fatihah. Lenyap keorangan kita, kemanusiaan, tinggallah na'an'am talaihim, yaitu diri yang bersifat Tuhan. Diri sifat bagi Allah itulah na'an'am ta'alaihim. Na adalah keakuan, an adalah diri rohani, am adalah diri jasmani, ta'ala itu Tuhan, him itu berupa diri. Akhirnya keakuan di siratal lazi akhirnya akan lama-lama akan hilang. Nah, begitulah. Jadi kalau kita menolong, kita menghadiri hajat orang, maka kita harus mendirikan diri itu dan mensirnakan diri kita. Maka Al-Fatihah yang dibaca ini akan lahir menjadi karomah. Inilah diri yang karomah. Karena diri yang dikatakan karamatullah itu adalah sebuah wujud diri. Ini yang dikatakan karamatullah. Makanya dikatakan kodrat, iradat, ilmu, aras, kudsi dan keramat. Aras adalah kodrat, iradat adalah zat, dan ilmu ini adalah adam atau jasad. Nah, ini yang dikatakan karomah. Jadi kalau kita bilang innallaha wa fil karomi al-fatihah, maka mewujud dia pada sifat jasad. Innallahi karomi al-fatihah, maka lahir zat awal semua jadi. Innallahu karomi al-fatihah, lahirlah hayat Allah, hidup yang tidak akan mati, mewujud dalam diri jasmani. Inilah am. Jadi kalau kita sudah merekrut semua kehidupan Allah, maka nyatalah diri kita sebagai hayatullah, dunia akhirat, zahir dan batin. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu pegangan bagi kita. Sesungguhnya apapun yang kita laksanakan, kalau kita tidak mentajalikan, maka belum dikatakan tafrid tajrid, belum nyata dan belum mengalami, belum merasakan, belum mengalami. Kalau belum mengalami, semua masih dalam cerita. Cerita tidak akan membawamu berubah, kecuali kodrat yang didirikan yang akan menentukan perubahan. InsyaAllah mudah-mudahan cepat bisa dipahami bagi kita bersama, terutama kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ingat, kamu adalah wakilnya Allah di bumi ini. Fatihatun Nasun, tajalli zahir dan batin Allah. Maka jagalah derajat, jagalah diri kita, jagalah hati kita, dan jagalah marwah Allah dalam diri. Tidak ada yang mampu bisa mensirnakan marwah Allah kecuali kamu yang tidak menerima kodrat itu. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kalau kita mengikuti ibadah solat, kita sudah tahu mensirnakan diri dan memunculkan kodrat diri batinnya Allah yang terlihat. Maka Al-Fatihah itu sudah berfungsi bagi kita untuk menjalankan ibadah dan ilmu pengetahuan. Ingat, kalau jatuhnya ke ibadah, jumlah ayat tetap 7, tapi jatuhnya kepada ilmu, maka saud matsani, cukup yang dibutuhkan saja. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa jadi amanah bagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Bagi jemaah para hadirin
para kaum muslimin dan muslimat yang akan mengikuti, berminat mengikuti pengkajian Thalabul Ilmi ilmu tauhid ini, silakan menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Bagi pengurus pusat YouTube Buya Pasaman Timur Jakarta akan melayani para hadirin dan hadirat, sahabat dan kerabatku, untuk sama-sama kita berjuang di jalan Allah, meningkatkan harkat dan martabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi satu perjalanan bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.